Dan untuk selanjutnya mohon kesediaan Bapak Uki untuk memimpin kita di dalam doa. Silakan. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Udin yang sudah berkenan untuk membawakan dan membuka acara kita ini di dalam doa. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Direktur Rahmat SPD. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami gambar PP sudah bisa ya, PP yang agak besar jangan yang kecil. Ini PP hidup ya, bukan PP kurang. Empat, lima, Baik. Sekarang kita amati gambar bebek yang sudah dibuat. Ternyata saya sudah bisa tebak bahwa bebeknya menghadap ke kanan semuanya. Ke kiri semua. Iya, ke kiri semua. Adakah yang menggambar bebek ke arah kanan? Jangan. Siapa yang bisa mengambil ilmunya dari sini? Mengapa semuanya menggambar bebek arahnya ke kiri? Ya? Ya. Mengapa tidak ada yang menggambar bebeknya ke arah kiri? Itu namanya bebek pingsan. Ya, sebagian sudah tersebutkan bahwa kita dahulu dari TK diajarkan menggambar bebek dengan angka 3. Iya kan? Pokoknya bebek Jadi sampai sekarang kita terus melakukan yang sama. Bebeknya selalu menghadap ke arah kiri, tapi tidak ada yang coba untuk menggambar bebek ke arah kanan. Ada kalau bebek kehadapan ya. bebeknya cuma 1 ekor. Ya, 2 ekor. Kehadapan. Jadi kita coba satu bebek saja, kita sudah bebeknya lu menghadap ke kiri. Ini disebabkan karena kita sudah diajarkan oleh guru kita mulai dari angka 3 kemudian angka ke kiri. Maunya kita Kita melakukan perubahan. Ya, kita
kita akan mencoba perubahan. Tapi dicoba sekarang, bebeknya menghadap ke kanan, bagaimana rasanya? Coba. Bebeknya kepalanya ditaruh di kanan. Menghadap ke kanan. Coba ibu menggambar bebek di menghadap ke kanan. Kiki saya. Iya. Nah, apa yang dirasakan? Apa yang dirasakan? Kiko, ada rasa berubah bentuknya, susah atau tidak, Bu? Susah. Iya, iya. Ada kesusahan di kita untuk membalikkan kepala bebeknya saja. Nah, ini yang kita rasakan. Ini yang kita rasakan. Kalau kita mengadakan perubahan, pasti awalnya adalah susah. Nah, ini kita rasakan. Baik, kita akhiri ice breaking-nya. Lanjut ke materi yang tadi, Bu, yang tadi. Ini pertanyaan pertama untuk memulai kegiatan kita, yaitu setuju atau tidak setuju Bapak Ibu semua bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak? Iya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Penghargaan, hadiah, itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Baik, Bu, kita lanjut dulu. Kita lanjut. Lanjut. Oke, sekarang. Jangan berubah dulu ya. Sekarang ada lagi tantangan. Ini permainan kepalan tangan. Bayangkan di kepalan tangan Bapak Ibu semua ini ada sesuatu rahasia yang merahasiakan Bapak Ibu semua. Nah, ini permainannya seperti itu. Selanjutnya, nah, silakan Bapak Ibu dengan teman sebelahnya ini mencoba membuka kepalan tangan temannya dengan berbagai cara. Baik, ini ada rahasia ya. Terserah ya. Ya, oke. Berusaha membuka, baik dengan berbagai cara, baik rayuan, bujukan, hasutan, kekuatan. Silakan. Ayo coba 1, 2, 3 dilakukan. Dengan teman sebelahnya. Sudah Pak Abid? Oke, satu pertanyaan lagi. Yo, coba dari Bu Suharti, apakah Bu Suharti tadi dengan Bu Sri Mulia membuka tangannya? Tidak. Tak bisa. Sudah dirayu, Bu? Dik. Boleh. Gak mau terbuka. Bu Sri Mulia yang gak mau terbuka. Oh iya. Bu Sri Mulia udah dicoba? Belum. Oke. Bu Suharti tak mau mencoba. Bu Erda? Tanpa paksaan. Dipaksa dengan kekuatan. Ternyata di atas
betul. Siapa yang tertipu Pak? Oh, dia tertipu. Pak Zen, kalau perempuan yang kayak gitu biasanya istri penurut Pak. Disuruh buka, disuruh tutup, penurut Pak. Baik. Iya. Ya, kita ambil nilainya dari permainan ini adalah, ayo. Ada yang membuka, ada yang menutup. Semuanya itu, yang membuka maupun yang menutup, tetap menutup. Siapa yang berkehendak? Yang berkehendak siapa? Yang punya tangan. Ya. Tapi yang ini tadi ibu tak bisa membuka. Ya. Gimana? Ambil nilainya dari permainan tadi. Jadi yang berkehendak membuka kepalan tangan yang ada rahasia kita itu siapa? Diri kan? Kalau membuka dapat rayuan dari luar, membuka. Tapi kalau rayuannya tak bagus, tetap menutup. Itu juga kehendak ini. Ya, ini kehendak kita. Nah, nanti kita akan aplikasikan ini, implementasikan ini dengan siapa dia itu, murid kita. Bagaimana murid kita itu? Bagaimana diri kita itu? Bagaimana teman kita itu? Sebenarnya dari kepala tangan ini kita sudah dapat ilmunya bahwa yang berkehendak adalah diri kita sendiri. Lanjut. Ternyata Bu, setelah kita bermain tadi, mari kita hayati yang ini. Ternyata guru itu bisa mengontrol murid, itu adalah ilusi. Guru bisa mengontrol murid itu hanya ilusi saja. Nanti kalau sudah terbangun, lain ceritanya. Betul atau betul? Kalau itu dulu dengan permainan tadi, hasil permainan tadi, kita mampu mengontrol murid kita, itu hanya ilusi. Contohnya, kalau murid ada di sini, bisa kita kontrol. Tapi kalau murid sudah balik, bisa kita mengontrol dia. Kalau saya sebagai anak bisa, anak sebagai murid ya. Ibu jadi muridnya, tapi gurunya ini, ya, guru bisa mengontrol murid barunya, ya. Dan berikutnya bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakternya. Kritik terus kemudian dia merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter si anak. Bagaimana perasaannya? Oke, saya berharap sebelum kita mulai pembelajaran, kita harus memberikan suasana gembira kepada anak. Ketika hatinya senang, apapun yang kita sampaikan mudah menyerap. Betul apa betul? Betul.
wawan diri sendiri. Ya, Bapak Ibu, sekolah itu diibaratkan ladang, kebun, ya, dan pengelolanya adalah kita. Mau sedangkan bibit itu adalah murid. Kalau kita mau bagus apa yang mau kita tanam, kalau mau kita bagus apa yang mau kita didik, Bapak Ibu, itu tergantung dari seorang guru. Orang tua. Baik Bapak Ibu, ini dia. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Wawan, menurut Ki Hajar Dewantara ya, tugas kita, apa tugas kita sebagai pendidik? Menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan atau universal. Artinya Bapak Ibu, anak itu kita didik, kita tuntun, itu bukan karena keinginan kita, bukan karena kemauan kita, tapi dari kesadaran anak-anak itu Bapak Ibu. Kita tanamkan, terkadang kita sebagai guru, anak-anak melakukan kesalahan, maka yang kita berlakukan, hukuman menurut kita, sanksi menurut kita, apapun menurut kita. Dan anak itu patuh, kalau anak itu melakukan kehendak kita, melakukan keinginan kita, itu baru anak yang baik. Nah, jadi kan seperti yang disampaikan kepada Pak orang tadi, inilah ada 3 motivasi perilaku manusia. Wah, ini Teguh Panio ini. Yang pertama, motivasi seseorang itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya, dia melakukan tindakan itu supaya dia tidak dihukum. Maka dia melakukan. Contoh, dia datang pagi-pagi. Nah, mengapa engkau datang pagi-pagi ke sekolah? Supaya aku tidak dihukum. Apakah itu berasal dari keyakinan dirinya sendiri? Bapak Ibu, dia datang ke sekolah tepat waktu hanya karena takut kepada hukuman. Yang kedua, untuk mendapat imbalan penghargaan dari orang lain. Dia mau mendapat sebagaimana yang dikatakan Ibu Ria tadi. Ya, dia mau mendapatkan sesuatu karena ada penghargaan. Tapi ingat Bapak Ibu, bukan dari keinginan dari dalam dirinya sendiri, sehingga dia betul-betul berkualitas. Dia berkualitas karena ada pengaruh dari luar untuk mendapat penghargaan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau menghargai, orang yang seperti inilah yang memiliki sebenarnya disiplin positif. Ini yang mau kita ciptakan Bapak Ibu di sekolah kita. Anak-anak itu melakukan semua hal dari keyakinan diri sendiri, dari dirinya sendiri. Bahkan juga ketika kita memberikan sanksi atau hukuman, itu harus jawabannya dari anak itu sendiri, penyelesaiannya dari anak itu sendiri, bukan dari kita Bapak Ibu. Oke Kak? Oke Bapak Ibu. Nah, untuk menciptakan budaya sekolah, budaya positif, nih, ada keyakinan kelas yang harus kita buat. Peraturan, kesepakatan, keyakinan kelas. Peraturan itu berbeda dengan keyakinan kelas. Peraturan itu secara sepihak. Apa yang sudah dibuat oleh sekolah sehingga anak tidak melebihi. Ketika anak melakukan pelanggaran, maka kita memberikan hukuman. Ya Bapak Ibu. Tetapi itu secara sepihak. Beda dengan kesepakatan. Ya. Kalau dia kesepakatan Bapak Ibu, kalau kesepakatan itu namanya kesepakatan berarti berlangsungnya beberapa pihak.
tapi itu lahir dari eksternal, dari luar, bukan dari diri. Budaya positif lahir dari diri sendiri. Bapak Ibu. Jadi keyakinan ini bersifat abstrak, berupa pernyataan, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, ya dipahami paling banyak itu 3 sampai 7. Beda dengan peraturan. Coba peraturan di kelas kita ada berapa? Bapak Ibu? Ada berapa? Ada 9, ada 11 ya? Oke, nanti kita buat. Kemudian, semua warga kelas dapat berkontribusi. Wali kelas, murid-murid, orang tua bisa berkontribusi. Saya sudah praktekkan, saya bagi kertas kepada anak-anak. Nah, kita punya kelas, mau jadi kelas apa? Saya sampaikan seperti itu. Bu, saya mau jadi kelas kita yang terbaik. Oke, dengan cara apa? Bu, melakukan tiket. Oke, baik. Bagaimana caranya melakukan tiket? Bu, dibentuk ini. Oke, lakukan. Pendapat itu lahir dari mereka, Bapak Ibu. Jadi bukan karena kita. Dari anak untuk anak oleh anak. Itulah budaya-budaya positif itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita buat keyakinan kelas langsung praktek. Yang pertama, langkah pertama dari setiap kelas, ayo dari setiap kelompok buat dulu 10 peraturan di kelas. Nanti akan kita ubah ke kesepakatan, dari kesepakatan baru keyakinan. Masing-masing. Ayo Bapak Ibu. Ya. Dibaca kalau enggak 5, biar cepat waktu. 5 saja. Peraturan dulu, peraturan. Ayo Bapak Ibu, itu karton sudah. Ya, karton langsung, di karton langsung. Ya, di karton. Dalam waktu 5 menit. Oh, 10 menit, 10 menit. Buat peraturan, 5 peraturan di kelas. Kita mau jadi langsung. Ya, ini syaratnya untuk buat keyakinan ya. Yang pertama peraturan dulu Bapak Ibu. 5 peraturan di kelas. Tulis kalau dia kelas 1 kelompok 1, kelas 2 kelompok 2, kelas 3 kelompok 3, kelas 4 kelompok 4, kelas 5 kelompok 5, kelas 6 kelompok 6. Masing-masing kelas ada 1. 5 saja, 5. Tidak studi aman. Boleh bergabung. Sudah selesai, Bu. Dicatat, Bu. Nanti kita tempel di dinding. Ayo, 5 saja, 5. Iya, peraturan yang biasa, peraturan di kelas. Sudah siap Bapak Ibu? Kelompok 1 siap. Oke, mantap. Oke, kelompok 1 bertukaran dengan kelompok 3. Onde-onde. Oke. Sudah siap? Baik. Ini dari kelompok 3. Saya bacakan ya Bapak Ibu ya. Ini hasil dari kelompok 3. Jangan membuang sampah di dalam kelas. Memperhatikan saat guru menjelaskan. 3. Selalu mengerjakan tugas diberikan guru. 4. Tidak boleh mencoret-coret ruang kelas dan meja di kelas. 5. Piket datang lebih awal. Ini adalah peraturan. Sedangkan kita lihat kesepakatan, kita mengubah dulu kata-kata yang negatif ke positif. Jangan membuang. Ada kalimat negatif? Jangan. Manakah kalimat yang sebaiknya kita gunakan? Membuang sampah pada tempat. Bagus. Nah, ini Umi nih. Mari kita ubah kata-kata negatif menjadi positif. Itu langkah kedua. Mari Bapak Ibu. Kalimat negatif diubah ke positif. Itu benar Pak? Yang dikerjakan Pak. Masuk tugas Oke, baru siap. Semua tak perlu diubah. Tepuk tangan.
diubah menjadi positif, buanglah sampah pada tempatnya. Kira-kira kalimat universal dari buanglah sampah pada tempatnya, nilai-nilai kebajikan apa yang kita lakukan ketika anak membuang sampah pada tempatnya? Berarti tanggung jawab. Berarti nilai keyakinan yang harus diyakini oleh kelas kita, bertanggung jawab. Jadi itulah nilai universalnya. Keyakinan, tanggung jawab, membuang sampah pada tempatnya. Tanggung jawab. Sampah menjadi duit. Itulah keyakinan. Kemudian memperhatikan saat guru. Ini kalimat universal untuk diyakini apa ini? Memperhatikan saat guru menjelaskan. Kira-kira ayo ada. Iya. Menghargai atau menghormati. Beliau kanan. Jadi keyakinan dari kelas 3 yang pertama tadi, bertanggung jawab. Itu nilai kebajikan yang harus dijunjung oleh, disepakati oleh kelas. Nilai kebajikan yang kedua, memperhatikan saat guru menjelaskan. Ada nilai kebajikan menghormati, menghargai. Boleh menghormati, strict menghargai. Yang ketiga, selalu mengerjakan tugas diberikan guru. Nilai kebajikan. Disiplin. Itu nilai keyakinan. Yang keempat, tidak boleh mencoret-coret ruang kelas, termasuk Tanggung jawab. tanggung jawab. Itu keyakinan. Jadi untuk tanggung jawab tadi, untuk mengubah ke tanggung jawab itu sudah dua. Jangan membuang sampah dan tidak boleh ya nggak ada lagi. Membuang sampah pada ya. Jadi nilai keyakinan tanggung jawab tadi ada dua item dari kesepakatan ini. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kemudian menjaga dan merawat ruang kelas. Itu tanggung jawab. Praktekkan di kelas kita masing-masing. Nilai-nilai keyakinan di kelas kita. Jadi tinggal Tukaran. Ya, tinggal mengkelompokkan ya Bapak Ibu. ke keyakinan universalnya. Tinggal dikelompokkan. Bapak Kami mana? kami lah. Recep lah. Mari Bu bacakan. Kelompok 1 kelas 1. Ini tugas kelas 3 tadi, kalau diceritakan ke kami. Ya. Ini kelas 1. Ya, praktekkan. Tadi dari aturan, Mana yang muda? Mana yang muda ini? jangan buang sampah sembarangan gitu. Apa bedanya? Nah itu. Ada intimidasi. Ya. Jangan. Monggo, silakan. Profesor yang tanya masalahnya bisa Misalkan gini, Susah jawabannya, ya. ini yang sering terjadi dengan anak-anak kita. Misalkan kita punya file, kemudian di situ disebutkan judul filenya itu jangan terbuka. Apa yang terjadi? Penasaran. Betul kan? Lebih penasaran. Lebih penasaran dan akan apakah efektif? Bagus penasaran itu penting. Iya, maksudnya kalimat tadi jangan dibuka. Tapi pastinya adalah do not cross dengan jadi cara ada rasa itu. Menggunakan kalimat negatif akan malah membuat kebalikan. Mengapa bukan peraturan tapi harus keyakinan? Kalau peraturan itu kecenderungannya adalah dari satu pihak sepihak kepada menuntut kepada anak. Ada sanksinya. Sedangkan keyakinan ini maunya adalah muncul yakin. Yakin. Memang prosesnya lama, tapi ini juga
melekatnya lama. Maunya seperti itu. Jadi kalau peraturan kadang-kadang dia nggak terima kalau dari satu pihak tertentu. Maka sifatnya hanya sementara, itu hanya untuk saat itu saja. Ketika kita tidak ada apa yang mereka buat, tetap membuang sampah, tetap berserakan. Tak ada itu peraturan. Tapi kalau muncul dari keyakinan, sudah yakin, kalau saya mungkin Pak Ustadz ini bisa lah aplikasinya di situ, konsekuensi di situ. Kalau kita sudah yakin Pak, ya kan, maka kita akan melakukan ibadah dengan yakin, karena sudah yakin itu jalan kita. Langsung ini munculnya dari keyakinan, mungkin. Oh ini yang saya anut, maka dia akan apapun yang diatur di situ akan ikut keyakinan. Yakin. Contoh begini, sedikit. Awas bahaya setrum. Tapi penasaran enggak? Awas bahaya setrum. Ya, mati kan dia kan? Ya, tahu bahaya setrum. Kan tidak negatif ya. Enggak kan? Kalimatnya sudah positif. Awas bahaya setrum. Sudah positif. Itu Kecuali jangan dipegang. Ya, jadi bedanya paham itu ya? Tapi awas itu kan merupakan kata ancaman. Ancaman juga. Awas itu kan begini Bapak Ibu, kata awas itu diperuntukkan kepada hal-hal yang berbahaya. Adakah hal-hal yang berbahaya di sekolah kita? Awas anjing dalam. Jadi hanya sekedar, artinya kita ini berbicara pasti pada bahan pendidikan. Nah, makanya dibutuhkan suatu keyakinan, ya. Oke, Cinto, silakan. Tapi Bu, berikutnya muncul pertanyaan. Kan tadi karena tidak boleh menggunakan kata yang Negatif. Jadi muncul pertanyaan begini. Tadi Bu Uli sampaikan itu lama gitu. Terus gimana caranya buat kita pendidik supaya memunculkan sikap disiplin diri, kemauan diri, kemudian semangat diri untuk bahwa itu kita harus lakukan Oke, tanpa paksaan. Lanjut Pak, ayo kita jawab. Baik Bapak Ibu, jadi terima kasih Bu. Ini kelanjutan dari materi kita hari ini. Nggak terasa loh, tinggal setengah jam lagi. Baik Bapak Ibu, buah dari pertemuan kita hari ini, besok boleh Bapak Ibu, mari kita praktekkan bagi chatbox atau dicatat di buku anak-anak kita ini. Bapak Ibu boleh tanyakan, nah kita mau bawa kemana kelas kita ini? Iya, kita mau bawa kemana? Kita mau jadi apa kelas ini? Apa yang harus kita lakukan? Sekarang tuangkan ide-idemu di catatanmu. Kita mau apakan kelas ini? Nah, saya udah praktekkan, lalu saya bacakan. Boleh Bu? Mungkin mereka jawab, aku ingin main-main. Memang itu kebutuhannya. Bentar lagi kita akan kebutuhan anak. Ada 5 kebutuhan kita sebagai manusia. Kebutuhan dasar manusia. Apa saja itu? Ya. Oke. Baik Bapak Ibu, ini kebutuhan dasar manusia termasuk saya, termasuk Bapak Kepala Sekolah kita semuanya. Apa itu? 1, kesenangan. Seperti tadi kita mulai. Tangan diputar-putar. Nanti kita ajak kepala sekolah nanti. Ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu di kelas anak itu yang pertama kebutuhan dasarnya kesenangan. Paham? Jangankan anak, kita juga benar Bapak Ibu. Istri. Jika si suami menyenangkan
Ya. Apa sih ngomong? Baik Bapak Ibu, saya sudah mulai praktekkan apa yang saya dapat ketika anak itu berbaris. Saya sudah ada 3 pilihan untuk salam sapa. Yang pertama, jika anak itu mengatakan satu, maka sama seperti biasa. Pak Wan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, jika anak menunjukkan yang kedua, maka ada gini, tap, ya. Dan yang ketiga, ini salam gini, 1, 2, lalu gini. Wah. Itu rasis Pak. Enggak Pak, saya udah praktekkan. Biasanya anak-anak yang suka nomor 3 itu paling orangnya pasti ciri-cirinya paling gede. Iya, dan tidak semua yang mau itu. Yang paling banyak itu salam nomor 1, baru salam yang nomor 2. Itu anaknya yang suka gembira. Yang salam nomor 3 dari 33 anak saya itu hanya 2 orang. Yang paling saya ini punya selidik si Ari. Nah, dia paling suka ini, biar lihat mata saya langsung gitu ya. Nah, maksudnya gini, arahkan ke positif. Artinya dia dekat. Maaf Pak, sekarang yang hari kedua dia tidak bawa buku Pak, hanya buku tas kecil. Lalu saya katakan, Ari, buku mau mana? Gak bawa Bu. Oh, baguslah. Saya katakan baguslah nak. Jika itu memang baik yang kau yakini, saya tidak marah. Lalu pada hari yang ketiga, hari yang keempat, hari Kamis, dia sudah mulai bawa 1 buku dan mengerjakan hanya 2. Lalu saya nilai 40. Yang lainnya mengerjakan 5, 100. Lalu anak itu bilang, Buria gak marah, ngapain marah? Yang kamu mau kan seperti itu, makanya kamu ngerjakan 2. Jadi Buria gak marah? Enggak, saya gak marah. Jadi anak itu apapun tindakannya Bapak Ibu, dia lahir dari keputusannya. Memang prosesnya lama, tapi step by step. Ya mudah-mudahan hari sekarang sudah mulai ada perubahan. Ya, jadi itu ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kebebasan. Saya butuh kebebasan, anak butuh kebebasan, kita semua butuh bebas. Paling tidak suka diikat. Benar Bapak Ibu? Ini kebutuhan kita. Yang keempat, power. Nih, ya Bapak Ibu, pengakuan atas kemampuan anak kita. Seperti Bapak Ibu, saya mengakui bahwa Bapak Ibu SD 01
kita diam, kita lamen supaya dia mengakui bahwa dia salah. Ya. Yang ketiga, teman. Kalau teman, kita memang dekat. Nah, janganlah gitu. Nanti saya dimarahi kepala sekolah loh. Jangan buat ya. Ya. Yang keempat, pemantau. Kalau kita bersifat pemantau, anak itu ketika melakukan kesalahan, konsekuensinya sudah tahu. Nah, keyakinan kelas kita ini tanggung jawab. Mengapa kamu tidak datang? Apakah keyakinan kelas ini sudah kamu lakukan? Katanya, gitu ya. Tapi dia sudah tahu konsekuensinya. Sedangkan untuk manajer, Bapak Ibu, apapun pertanyaan kita, jawabannya untuk menyelesaikan semua masalah anak itu harus dari si anak, bukan kita. Kita hanya bersifat manajer. Kita tuntun dia supaya dia sampai mengakui, ya. Jadi untuk membahas masalah anak ada 3 tahapan. Nah ini dia segitiga restitusi namanya. Inilah cara proses penyelesaian anak yang paling ideal. Yang pertama yang harus kita lakukan untuk menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat kesalahan, kita katakan, ya nak, setiap orang juga pernah melakukan hal yang sama. Benar kan Bapak Ibu ya? Semua kita pernah melakukannya. Dan kamu bukan satu-satunya orang yang melakukan hal yang sama. Iya kan nak? Nah berarti dia tidak ada tekanan bahwa yang melakukan itu hanya dia, tetapi ada banyak orang. Itu namanya stabilkan identitas. Kemudian kita tahap yang kedua, kita validasi tindakan itu. Nah, sekarang ibu tanya, apakah yang kamu lakukan itu benar menurutmu? Ya, apakah yang menurut anak ibu itu benar? Lalu apa? Bagaimana caranya kamu memperbaiki kesalahanmu? Baru yang ketiga, tanyakan keyakinan yang kita buat. Apa keyakinan kelas kita nak? Sekarang coba sebutkan bagaimana langkah-langkah apa yang harus kamu buat nak untuk merubah pribadimu. Jika kita melakukan ini Bapak Ibu, maka kita akan memunculkan budaya-budaya yang positif. Tidak ada lagi tekanan, tidak ada lagi bersifat penghukuman. Yang pertama itu tadi, ya, anak itu harus menyadari apa yang dia lakukan, bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah yang dia hadapi yang lahir dari anak. Artinya masalah dibuat anak, ya, kemudian jawabannya itu timbul dari anak sendiri, dan apa yang harus dia lakukan, hal-hal yang baru yang harus dia lakukan ke depannya untuk memperbaiki diri dari dirinya sendiri. Jadi kita kembalikan ke kelompok itu harus dengan karakter yang lebih kuat. Jadi Bu, anak bersalah bukan untuk mencari kesalahan, tetapi untuk menjadikan kesalahan itu menjadi awal baginya menemukan solusi, jawaban dari tindakan yang dia lakukan. Saya garis bawahi, anak melakukan kejahatan karena 5 dasar tadi yang tidak terpenuhi. Yang pertama apa tadi? Kesenangan. Yang kedua, kasih sayang atau cinta. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, power, penguasaan. Ya. Yang penguasaan atau butuh pengakuan. Ya. Yang kelima, bertahan hidup. Masalah makanan. Masalah yang tidak terpenuhi, mungkin sepatunya anak mencuri, uang jajannya anak mencuri, memalak seperti kasus kemarin. Ini masalah bertahan. Seputar inilah anak melakukan, boleh kita selidiki. Ketika anak melakukan kesalahan, kita selidiki kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari anak tersebut. Oke, baik Bapak Ibu. Jadi ayo, ini Bapak Ibu kita lihat sekuensi. Ya, nih. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Ya. Coba dicatat dulu jawabannya di atas. Nomor 1 jawabannya apa? Nanti kita cocokkan. Ya, kita cocokkan. Masing-masing kelompok. Ya. Bebas. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku. Mencatat 100 kali dalam buku
kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Karena terlambat ini karena terlambat ke sekolah. Jadi disuruh anak, oke nak, supaya kamu tidak terlambat lagi, catat 100 kali. Nomor 8 nampak dari sini kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Oke, apakah ini konsekuensi atau hukuman? Lanjut nomor 2. Nomor 2. Tulis dulu. Dan lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Coba Boleh dicoba, boleh saja. boleh bebas. Zoom. Besar. Baca baca buku dia itu. Yang jelas. Ya. Yang ketiga, murid diminta untuk push up. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apakah hukuman atau konsekuensi? Oke. Lanjut. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Gak apa-apa. Lanjut. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Lanjut. Murid disuruh mengenakan sepatu seharian tidak mengenakan itu Pak. Murid tidak mengenakan sepatu atau dilepas seharian karena tidak mengenakan sepatu warna hitam. Hukuman atau konsekuensi? Tidak itu Bu, salah ini. Tidak mengenakan sepatu atau lepas sepatu. Lepas sepatu. Salah. Hukuman. Karena tidak mengenakan. Karena tidak pakai sepatu hitam. Jadi dulu, lepas itu sepatu itu. Gak boleh pakai sepatu lagi karena tidak. Cakep. Cakep semuanya. Terakhir. Ari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk belajar PJOK. Termasuk apa? Baik. Bapak Ibu, siapa yang terhebat? Coba Bapak Ibu bandingkan jawabannya yang nomor 2 itu Pak. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat ke sekolah, dengan lari yang paling bawah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, sama-sama 2 kali lari, tapi yang paling bawah terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Mana perbedaannya? Konsekuensi yang bawah. Nomor 2. Karena terlambat di sekolah. Yang kedua itu pun terlambat di kebetulan saja. Tapi mana aku pelajaran PJOK di kelas itu. Jadi jawabannya Jawabannya Pak yang nomor 2, apakah hukuman konsekuensi? Hukuman yang terakhir? Hukuman dua-dua. Kalau yang nomor 2, menurut saya hukuman. Nomor Yang terakhir bawah konsekuensi. Kenapa Pak? konsekuensi. Kenapa? Ya. Alasan. Alasannya Pak? Sampaikan. Kalau nomor berapa tuh? Dapat Dua. alasan nomor 2. Itu dianggap peraturan pihak. Kalau di pelajar PJOK antara guru dan murid. Itu menurut saya. Oke, Ibu Warni. Yang nomor 2. Dua. Di lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini konsekuensi. Kalau yang di bawah itu hukuman. Hukuman kembali ya. Oke. Yang nomor 2 karena sudah ada aturan di lapangan. Ini kebalik. Konsekuensi. Kami konsekuensi di sini. Oke. Tapi hari ini kan ini sudah pemanasan. Saya masih pemanasan. Eksekusi yang udah. Pokoknya yang Oke, bebas Ibu. adalah hukuman karena Oke. yang bersikap yang lebih universal gitu. Jadi kalau lari di lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah bisa berlaku kepada siapa saja. Apakah itu bijak ke bijak
Baik, jawabannya adalah mari kita lihat. Ini dia Bapak Ibu. Itulah positif. Ini dia Bapak Ibu jawabannya. Yang Wah, ikut ikutan nih. Jelaskan Grace. nomor 1 adalah hukuman mencatat 100 kali lipat. Saya jelaskan. Apakah yang mencatat 100 kali lipat itu keinginan untuk memuaskan sang guru atau memuaskan sang anak? Berarti anak tidak mengerti apa yang dia lakukan. Si anak melakukan hanya untuk supaya memenuhi kemauan gurunya tanpa dia sadar dari dalam hati. Itu adalah hukuman. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu juga termasuk hukuman. Ya, dia datang terlambat, lari kan 2 kali. Saya sudah katakan tadi Ibu bahwa peraturan itu hanya sepihak. Sekolah tidak punya peraturan. Datang tepat waktu. Kan gitu. Sampai melanggar kesepakatan. Itu wajar deh itu. Itu loh, kita konsekuensinya bagian dari kesepakatan katanya. Oke, Kan muncul kesepakatan. Kita beda. beda. Baik, terima kasih Ibu. Saya ini yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Lari mengelilingi lapangan basket. Ya betul. Enggak, saya berikan penjelasan dulu. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Gini loh Bu. Ini pernyataan ini. Misalnya saya guru, Ibu Sri datang terlambat. Saya langsung bilang, kamu lari. Enggak ada loh Bu peraturan dibuat, peraturan di kelas. Bagi siapa yang terlambat datang ke sekolah, lari mengelilingi lapangan 2 kali. Ada peraturan seperti itu? Di sekolah? Enggak, di sekolah peraturannya ada. Tidak. Itu memang. Dalam keyakinan kesepakatan sekolah memang sudah ada untuk lari 2 kali mengelilingi basket, Tidak. lapangan basket. Kalau Ibu bilang tadi ini hukuman untuk memenuhi kebutuhan guru. Tidak juga kami menghukum anak memenuhi kebutuhan kami, kepuasan kami tidak. Oke, baik Bu, terima kasih. Mantap, mantap. Oke, baik, ditanggapan Bu Sri. Betul. Mungkin kalau menurut saya ini lebih ke tepatnya yang dimaksud hukuman ini adalah sanksi yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan apa yang dibuat. Sedangkan konsekuensi kalau itu bukan dari hukuman yang pertama harus ada kaitannya. Contohnya seperti ini kali kertas. Apabila kertas kawan dicoret-coret, kenapa mengganti? Karena dia untuk menggantikan kertas dicoret-coret. Jadi tindakannya ada hubungannya, ada sebab akibatnya. Sedangkan hukuman itu tak ada sebab akibat, tetapi itu adalah tindakan yang diadakan. Itulah yang membedakan. Tetapi itu merupakan konsekuensi. Baik Bu Yuli, terima kasih. Jadi kata kuncinya Ibu, kata kuncinya mengatakan lari 2 kali lapangan basket itu Bu, karena anak itu terlambat, itu berlaku hanya sepihak tadi. Tidak ada kaitannya. Jadi hanya sepihak. Jadi misalkan ini ada posisinya Ibu, anak itu datang terlambat. Oke Nak, kamu lari 2 kali, baru kamu bisa masuk. Posisinya seperti itu. Itu bersifat. Kami tidak pernah membuat itu. Perlu ditambahkan. Iya Bu, iya. Ini Keren. untuk Betul, betul. ini sesuai dengan bahasa saya. Ya. Kalau hukuman itu sifatnya spontan dan itu tidak ada manfaatnya untuk anak karena melanggar ini tadi. Terlambat, apakah akan berubah kalau kita hukum anak itu dengan berlari? Tidak. Bisa lari juga nanti. Bisa takut. Terlambat juga dia nanti di mana pelajaran di kelasnya nggak ada ininya dan itu pun spontan dan sepihak lagi. Sehat dewasa. Kalau yang ini
Mana tadi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ada hubungannya. Teman-temannya sudah sudah lari warming up, dia terlambat. Jadi dia ini bukan hukuman, konsekuensi karena dia terlambat melakukan warming up dengan teman-temannya. Potong gaji. Oh ya, ini nanti saya ralat ke kementeriannya ya. Yang mau donor tuh saya bilang. Kata iya, kasih masuk masukan dari SD 01 hebat. Ya, jadi hukumannya itu tidak lebih sebetulnya tidak terkait dengan lebih membaikkan anak. Kasihan dia ya terlambat. Oke, silakan keluar nih, kami senang Bu. Ya, saya kasih kencang suara, kencang suara. Siap, dia udah kurang lagi. Lagi Bu. Cuma jadi kan menarik ya. Yang kedua Pak Owa. Ini mungkin hanya share saja, tapi kasus sedikit berbeda. Ada di sebuah sekolah, ya anak itu memang disuruh lari di lapangan basket atau lapangan yang sudah biasa mereka lari lah ya, karena kedudukan. Jadi tidak ada hubungan hadir sekolah itu enggak. Pokoknya dia datang tepat pada waktunya, tetapi dia punya kewajiban lari. Apakah itu dua kali lapangan basket, yang pokoknya sudah diatur oleh sekolah gitu. Bagi anak-anak yang memiliki masalah kedudukan. Ini jatuhnya kemana? Hukumankah atau konsekuensi kah atau apa? Ini ada di sekolah, tapi udah di Indonesia gitu ya. Seberang sana. Kalau menurut Ibu itu gimana nih? Gimana tuh? Coba Ini Bapak Ibu hukuman cari tahu. atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dua-duanya, Bu. Saya Nah, dua-duanya. jatuhnya kemana? Dan ini ada sanksinya orang itu. Nah, jatuhnya kemana? Konsekuensi kah atau hukuman nih? Masuk Harusnya dua-duanya. nggak gitu. Mana nih? Karena di sekolah, maaf di sekolah negara maju, anak-anak yang overweight itu, obesitas, memang ada aturan seperti itu. Wah, itu kan Singapura gitu. Makanya itu konsekuensi atau hukuman? Iya, nah tapi ini saya berpikir ini jatuhnya ke hukuman kah? Atau ke konsekuensi itu? Kemana nih? Tergantung tujuannya. Kalau memang sekolah itu tujuannya memang kalau kita mau menyangkut anak-anak itu konsekuensi sesuai dengan tujuannya. Tapi ini kan memang kita ada pendidikan. Dan kita tujuannya ke sana, bukan secara fisik. Nah, kita kan tujuannya berbeda. Jadi secara tujuan, ya tadi yang kalau saja sekolah itu tujuannya adalah membuat anak muda untuk menjadi itu konsekuensi karena sesuatu ada kaitannya dengan apa yang menjadi sebab akibatnya. Kalau ini tak ada, dia apa gunanya memiliki sekolah, dia hanya terlambat aja kok. Nah, Jadi kasus yang saya share ini adalah konsekuensi. konsekuensi sesuai dengan tujuannya. Oke, beri tepuk tangan. Ayo, sebelum kita akhiri. Ini Bu, Bapak Ibu. Bu. Oke. Mungkin begini saya kaitkan dengan agama. Kalau kita lihat di dunia Arab, mau curi potong tangan. Baik. Nah, itu dia beri, tapi memang betul-betul takut gitu. Kalau kita berikan itu apakah agama Indonesia itu takut? Oke, baik. Terima kasih Pak Udin. Baik. Jawab. Dalam drama, izin saya jawab Pak. Ya, Oke. itu kan jelas. Dalam ramah saya juga bertanya seperti itu Pak dengan fasilitator bahkan instruktur saya. Ya, saya bertanya, Pak, bahkan dunia Pak memerlukan hukuman. Tanpa
hukuman, maka negara akan menjadi orang-orang yang jahat. Mengapa dalam dunia pendidikan tidak ada hukuman? Jadi beliau mengatakan, Ibu, guru itu di dalam ranah pendidikan bersifat menuntut. Guru bukan mengajar. Guru memang mendidik, dan lebih, kalau mendidik itu berarti ini loh. Kalau guru sebagai pengajar ini dia jaraknya. Karena mengajar memberikan informasi satu pihak saja. Sedangkan mendidik jaraknya seperti ini. Kalau menuntun kita pegang tangannya, mau ke bawah kemana kita tuntun. Kurikulum Merdeka ini yang kita cari, menuntun. Jadi Bapak Ibu, untuk dunia hukum diperlukan hukuman untuk memberantas kejahatan. Tapi kita ranahnya bukan, kita dunia pendidikan, bukan dunia hukum. Jadi Bapak Ibu, saya sudah sampaikan tadi Ibu, di dalam ranah dunia pendidikan untuk melahirkan budaya positif itu tadi Bapak Ibu, mari dari selalu kita mengarahkan ke depan dari anak untuk anak dan oleh anak. Semuanya untuk anak. Kita hadir untuk anak. Mari bikin anak. Kita membuat DPP untuk anak. Semuanya itu jawabannya. Oke. Ayo kita mau ini. Sekali lagi yuk, tangan dibuka. Biar kita jaga enjoy. Mungkin sebagai kesimpulan untuk tujuan kita tadi mengadakan kegiatan ini adalah kita itu akan menuju ke budaya positif. Oke, lanjut. Ya, tujuan akhir kita itu adalah budaya positif yang dimulai dari peraturan kelas. Kita mulai dari kelas kita. Kemudian kalau kelas kita sudah baik, anak-anaknya sudah baik, gurunya juga sudah baik, akan muncul keyakinan kelas. Ya, dari keyakinan kelas beberapa kelas akan berdampak kepada lingkungan sekolah yang positif, baik itu menjaga kebersihannya, ya, mengatasi perilaku menyimpang anak, itu akan berdampak ke lingkungan positif, dan lebih lagi akan membudaya dalam kehidupan kita sehari-hari, akan berperilaku, anak-anaknya juga sudah positif, gurunya juga positif, lingkungan sekolah semuanya akan menjadi budaya. Ini harapan kita. Jadi Bapak Ibu, kami juga termasuk di sini Bapak Ibu. Kami karena menyadari kekurangan kami, makanya terlebih makanya saya ingin belajar masuk ke dalam dunia CGP, karena saya merasa bahwa saya masih banyak harus diproses, masih banyak harus belajar. Dan kami ikut di sini, kami memberikan pembelajaran materi di sini. Nggak sempurna loh Bu, masih belajar. Sama-sama kita belajar Bapak Ibu. Kami juga tak luput dari kesalahan, dan kami tidak pintar, kami tidak menguasai, sama-sama praktek. Yang namanya praktek hidup, sampai kita bawa mati kita tetap belajar. Ya Bapak Ibu, oke, demikian kami